Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu produktif 27 Agustus 2022 kita bisa berkumpul di Aula Cendrawasih SMK Bina Informatika dalam rangka mengikuti kegiatan in-house training penyusunan indikator soal dan soal UTS persiapan pelaksanaan ujian tengah semester ganjil tahun pembelajaran 2022-2023. Dalam kesempatan ini tentunya tak lupa apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Departemen Kurikulum yang telah menyiapkan kemarin hingga sore berkolaborasi dengan staf kurikulum, menyiapkan LK dan sebagainya, dan juga materi yang harapannya materi tersebut menjadi teman, ya, bukannya menjadi sesuatu yang didiemin, tapi menjadi teman yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu ketika bingung dalam membuat atau menulis ataupun menyusun soal-soal UTS. Jadi kalau Miss Tia bingung soalnya bakal kayak gimana, contohnya kayak gimana, ABCD itu apa, harapannya pedoman itu menjadi teman untuk menjawab pertanyaan Miss Tia. Atau ada teman-teman dari fasilitator kurikulum yang juga bisa sama-sama berdiskusi, karena konten materi bagaimanapun juga itu Bapak Ibu sendiri yang lebih paham, ya, Bapak Ibu sendiri yang lebih bisa mengukur, karena setelah dipertimbangkan indikator dan soal itu memang hak Bapak Ibu untuk menyusun. Ya, stimulus bener banget. Saya juga pernah ngalamin kalau bikin soal itu lagi nyari nemuin stimulus, di screen capture, dijadiin soal, udah lama di otak-atik kok nggak jadi soal gitu ya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kok kayak kemarin ngelihat yang analisis SWOT tuh, siapa tuh? Miss Nidia ya, Nadia. Itu kan terpaku sama stimulusnya ya kan. Tapi kalau mau jujur lebih baik lagi, sebenarnya kita harus bisa mengedit si stimulus itu. Kadang-kadang kita temu di Google, kita print screen, kita pakai gitu. Contoh kalau di UKK itu ada satu KD yang bikin soal proposal bisnis. Itu kan ada pasal-pasal. Ya. Itu kalau nyari di Google plek ketriplek gitu kan. Akhirnya kita bikin soalnya itu terpaku ke situ. Padahal inti dari materi dari KIKD-nya belum tentu ke situ. Jadi pastikan dulu materi itu diidentifikasi, pengennya jawabannya apa, terus berkesinambungan dan memiliki nilai terapan tinggi. Jadi pastikan si stimulusnya itu juga bisa diedit, ya. Ada yang mau ditanya mungkin teman-teman dalam menentukan kisi-kisi sebelum dituangkan ke dalam bentuk soal UTS. Kenapa sih harus ada kisi-kisi dulu? Kenapa kira-kira? Yang sudah ditetapkan, misalnya KD 31, KD 32, 33 dan seterusnya. Saya kira KD kisi-kisi itu adalah untuk memudahkan dan untuk memfokuskan ke titik-titik mana yang kita harapkan, poin-poin mana yang kita harapkan agar tuntas dalam pembelajarannya itu, Pak. Menurut saya. Tepuk tangan untuk Pak Rifki. Ya, betul banget ya, karena kalau udah bentuknya soal tuh suka bikin soal sesuai dengan jumlah gitu, atau sesuai dengan soal yang ada di pikiran kita, padahal itu tidak terlalu esensial, tidak sering muncul pada saat kayak misalnya kalau di desain grafis, memahami sama menganalisis tools, ya kalau bikin soal ya gampangannya memahami, tapi ketika dilihat lagi kebutuhannya ternyata lebih banyak yang menganalisis. Bagaimana ketika mereka disajikan sepenggal teks atau teks naskah, ya
Boleh lah kalau nggak mau pakai properti berarti ya tanpa ya. Seorang anak kecil misalnya, seorang anak kecil sedang, biasanya apa ya kalau pakai anticipation salto gitu ya. Kalau anticipation biasanya gerakan apa ya Pak? Salto. Kaget. Ya, enggak, intinya Pak, yang kita cari 12 prinsip animasinya tanpa properti. Anak kecil sedang salto misalnya, loncat. Sedang loncat, dia berarti membutuhkan anticipation. Nama 12 prinsip animasinya. Tetapi jangan satu, jangan hanya menentukan anticipationnya, tapi juga untuk mendapatkan anticipation tentunya gambar-gambar yang dibutuhkan itu dapat teridentifikasi sehingga bisa beraksi. Makanya ditambahin dan jumlah in between yang dibutuhkan. Jadi bisa beraksi. Kalau nggak pakai in between itu cuman nggak bisa diterapin. Jadi yang pertama, memahami cerita untuk menentukan prinsip animasi apa yang tepat berdasarkan cerita itu. Mungkin aja bisa anak itu kaget, rewas kalau kata bahasa Inggrisnya. Pak itu tahu rewas? Wah gitu kan. Mungkin itu cocok untuk exaggeration, kaget. Namun setelah kaget bisa juga menentukan gambar in between-nya. Ada berapa in between atau key, kuncinya. Ya, kuncinya. Boleh. Kalau mau bikin itunya aja, nggak usah sampai in between, tapi tentuin berapa key-nya. Nah, berarti ada 2 kan? Ada 3, memahami naskah, menentukan prinsip animasi, dan menentukan jumlah kunci. Nah, itu menganalisis. Ada berapa tahap gitu. Yang penting menurut buku menganalisis itu gak bisa satu kali. Kalau satu kali proses berpikirnya itu menganalisisnya sama juga hanya sekedar mengamati, belum dalam. Gitu aja sih ya teman-teman ya. Jadi di modul ada itu penjelasan menganalisis, mengevaluasi. Kemarin juga teman-teman gitu, bagi yang dapat kedapatan KD-nya itu KKO-nya menganalisis. Nih, ini Pak Edi juga ini ya. Matematika banyak banget menganalisis kemarin di soal UTS. Tapi itu baru menghitung gitu, Pak. Belum menganalisis. Ada nanti kita boleh dan antara habis istirahat ya, Pak ya. Jadi baru menghitung, padahal menganalisis itu selain ada kegiatan menghitung angkanya, menyelesaikan permasalahan, juga ada menalar. Jadi menganalisis dapat ketangkep tuh menganalisisnya. Ini yang jadi masalah nih memang kedalamannya, tingkat berpikirnya. Ada di halaman berapa ya di situ? Ketika menganalisis itu ada kemarin kan contoh soal matematikanya juga ada ya. Pertama ngitung dulu gitu, dari soal kan ada pemahaman tuh ya, ini apa nih yang cocok. Atau menganalisis itu apa kemarin Miss Nurul? Mencari, membandingkan, bisa ya menganalisis ya, ngebandingin ini dengan ini, nanti hasilnya apa gitu, dibandingin.
persamaan atau perbedaan, nanti ketahuan keterkaitannya di mana, terus kesimpulannya apa. Jadi ada beberapa tahap lah kalau dalam pemahaman saya ya, yang saya baca dari buku petunjuknya. Apalagi kira-kira menganalisis itu, Miss Nurul, Miss Yosi, kemarin teman-teman, Miss Fani, apalagi Miss? Menganalisis, membandingkan, menyimpulkan, mempertentangkan juga, ya. Mendeteksi kesalahan itu mengevaluasi, menghitung nantinya, menilai itu sama kegiatan mengevaluasi. Ya, ada beberapa tahap lah kira-kira ya. Dan kalau yang tadi simulasinya, tahap-tahap itu mengamati soal dulu ceritanya, ya. Si anak mau jumpalitan, misalnya mau loncat-loncat, mau salto, berarti dia membutuhkan anticipation. Nama 12 prinsip animasinya itu tentuin dulu. Udah dapet itunya yang cocok, baru kemudian karena targetnya beraksi, di KD itu beraksi, itu ada tulisannya tanpa properti sesuai dengan, jadi anticipation itu untuk didapetinnya itu membutuhkan berapa gambar kunci. Gambar kunci itu kalau gambar saya duduk, berdiri, jalan sampai sini, berarti kuncinya ada 3. Duduk, kunci, di antara duduk dengan berdiri kan ada in between, itu nggak dihitung. Jadi kunci-kuncinya aja 1, 2, 3. Padahal di antara duduk sampai berdiri kan ada gambar tuh kan, 1, 2, 3, itu in between-nya antara. Dari sini ke situ ada in between di tengah-tengahnya. Kuncinya selesai di sini. Ada 3 kunci. Nah, itu menentukan kuncinya, jawabannya. Ketika hafal begitu biasanya nanti gerakannya halus. Karena di situ yang dicari bisa beraksi. Mungkin itu tambahannya ya. Silakan yang mau simulasi, yang punya KD dalam, mengevaluasi, menganalisis atau meng-create, simulasikan di depan biar nanti dibantu teman-teman. Jadi kita belajar dari teman ya. Belajar bersama dari teman, dari kita untuk kita. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sinta. Tadi seperti itu ya Pak Cecep. Memang kalau kita semakin sering bikin soal itu pasti lebih sering ada bayangan. Makanya saya selalu sampaikan, cari bentuk-bentuk soal yang hotsnya, yang di US, MGMP ataupun di yang ANBK-nya. Jadi kita kalau bikin soal ngarahnya ke sana gitu. Kadang-kadang memang kalau lagi bikin sendiri kita ngerasa itu yang paling bagus, tapi pas dibalikin lagi ke kebutuhannya Kemendikbud nggak sesuai, nggak ketemu. Oke, Bapak Ibu, ini sudah memasuki jam 12. Saya berharap teman-teman membuat indikator minimal 5 ya pada mata pelajarannya masing-masing. Nanti jam 1 siang kita presentasikan teman-teman masing-masing kelompok, baru dilanjutkan dengan materi pembuatan soal ya. Jadi harapannya in-house training ini kalau harus sampai selesai soalnya pasti enggak, tapi kita harus pastikan teman-teman itu ngerti gitu, paham untuk membuat indikator ataupun soal. Pedomannya kemana Bapak Ibu? Ini ya, Mr. Albi, Miss Tia, Pak Hafiz, coba perhatiannya dulu sebentar.
Ya, di sini ada aspek yang harus nanti akan dinilai oleh fasilitator setelah nanti kita masuk lagi indikatornya sudah dibuat. Soal sesuai dengan indikator, soal menggunakan stimulus yang benar, yang menarik, baru mendorong siswa untuk membaca, soal menggunakan stimulus yang kontekstual, soal mengukur level kognitif, penalaran. Jadi memang di sini lebih banyak ke stimulus dan KKO yang menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Jawaban tidak ditemukan pada stimulus, turun lagi Mas. Tidak rutin, tidak familiar dan mengusung kebaruan. Pilihan jawaban homogen dan logis. Setiap soal hanya ada satu jawaban yang benar. Dari segi konstruksi, pokok soal dirumuskan dengan jelas dan tegas. Biasanya kalau soal udah jadi satu, dibaca lagi, kadang-kadang banyak kalimat atau kata yang kurang efektif, dihapus. Rumusan pokok sesuai dengan pilihan jawaban, pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal tidak memberikan petunjuk ke kunci jawaban. Pokok soal bebas dan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Ya, turun lagi. Selesai. Oh, banyak. Gambar, grafik, tabel, diagram sejenisnya jelas dan berfungsi. Pilihan jawaban relatif sama. Pilihan jawaban tidak menggunakan pertanyaan. Semua pernyataan, semua jawaban di atas salah atau semua jawaban di atas benar, itu tidak diperkenankan. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya atau angka kronologisnya, ya, angkanya diurutkan karena kadang-kadang anak-anak juga pinter ya. Tapi ini sebenarnya lebih ke arah nanti bisa di sistem juga ya. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal apa Miss? Soal lain ya. Sebuah soal mampu berdiri sendiri soal ya, bukan stimulus ya. Jadi pastikan stimulusnya itu ada di setiap soal dan tidak bergantung kepada bentuk soal lain. Dari bentuk bahasa, menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Indonesia untuk bahasa daerah, bahasa asing lain, apa? Turun lagi, Miss. Asing sesuai kaidahnya, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Soal menggunakan kalimat yang komunikatif, pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kelompok kata yang sama sesuai kecuali merupakan satu kesatuan pengertian. Aturan tambahan, soal tidak mengandung unsur suku, agama, ras, pornografi, politik, dan propaganda ataupun kekerasan. Ya, itu indikator yang diharapkan tahun ini soalnya mampu mempunyai stimulus yang tepat dan juga punya daya juang HOTS ataupun PISA. Selamat mengerjakan indikator terlebih dahulu. Silakan berdiskusi sama teman fasilitator. Kalau lebih dari 5 silahkan, karena bagaimanapun juga indikator ini nanti harus dikumpulkan menjadi satu dan dibagikan ke peserta didik untuk dijadikan kisi-kisi dan dibagikan di soal, dibagikan di edaran UTS sehingga terurai anak-anak yang remedial, bisa berkurang. Ya, Bu Ambar, Bu Husnul, harapannya anak-anak bisa membaca indikator dan terurai remedialnya. Itu dari saya, selamat mengerjakan. Semoga teman-teman terbantu dalam kegiatan in-house training. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Bapak Ibu. Sekali lagi kita sampai jam 1.45, kemudian 15 menit kurang lebih kita buat indikator untuk 5 soal saja. Baru kemudian nanti jam 1 kita
presentasi setiap kelompok. Untuk itu saya break dulu, kita tutup dulu sejenak untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk memaparkan apa yang saya buat di sini. Soal UTS untuk kelas 10 menerapkan teknik dasar salah satu aktivitas olahraga permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Indikator soalnya disajikan sebuah gambar seorang anak yang sedang bermain sepak bola dan pesdik dapat menentukan bagian kaki yang dapat melakukan gerakan teknik dasar sepak bola tersebut. Tingkat berpikir levelnya menentukan. C4 menentukan. C3 menentukan. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, bagian kaki manakah yang dapat melakukan gerakan teknik dasar sepak bola yang paling tepat? Itu kaki bagian dalam. Ya, terima kasih Pak Diki atas pemaparannya. Ini indikator soal untuk PJOK kelas 10 ya Pak Diki ya? Oke, di sini Ya. dia KD-nya kan menerapkan teknik dasar salah satu aktivitas olahraga permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Berarti kan menerapkan itu termasuk C berapa Pak Diki? C3. C3, artinya masih dia udah termasuk soal HOTS atau belum Pak Diki? Kalau C3 itu? Belum. Ya, di kelas 10 ini untuk yang kelas 10 masih KD-nya menerapkan. Nah, di sini Pak Diki betul ini termasuk ke dalam C3 karena dia KKO-nya masih menerapkan belum menganalisis. Nah, kemudian untuk soalnya boleh Miss Norma minta tolong untuk ke bawah. Nah, di sini Pak Diki tadi stimulusnya itu berupa gambar seorang anak yang sedang bermain bola ya. Iya, Miss. Nah, kemudian pertanyaannya berdasarkan gambar tersebut bagian kaki manakah yang dapat melakukan gerakan teknik dasar sepak bola yang paling tepat? Jawabannya adalah kaki bagian dalam. Iya. Oke, menurut Bapak Ibu kira-kira apakah soal ini sudah sesuai untuk diterapkan ke dalam KD menerapkan? Iya, menurut saya untuk soal nomor 1 ini sudah sesuai karena di sini dia KD yang diminta kan menerapkan dan stimulusnya itu dia sangat berfungsi, artinya ketika gambarnya itu ditutup anak-anak belum bisa menjawab karena di sini anak-anak disuruh untuk melihat gambar gerakan kakinya, apakah kakinya itu untuk menendang bolanya di bagian kaki bagian dalam, bagian luar, bagian kiri atau bagian kanan.